Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Rahayu Sapi Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan breeding domba, mulai dari masa perkawinan sampai lepas sapeh. Sebelumnya gambaran umum mengenai breeding domba, yaitu di Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini lagi gencar-gencarnya para peternak melakukan breeding domba ataupun kambing dengan berbagai jenis atau tipe domba-domba tersebut. Khusus untuk Rahayu sendiri, breeding domba kami mulai pada awal tahun 2022, awal tahun ini, dengan tujuan di awal tahun 2024 nanti kebutuhan akikoh bisa terpenuhi dari breeding kami sendiri sebesar 25-30%. Untuk tahun selanjutnya akan meningkat. Yang namanya breeding ini adalah memang jangka panjang, jangka 2-8 tahun, supaya bisa 100% kebutuhan akikoh kita terpenuhi. Oke, kita mulai dari masa perkawinan domba. Sebelumnya kita harus memilih jenis indukan dan pejantan yang mempunyai khas atau karakter atau genetik yang bagus. Pejantannya ciri-cirinya yaitu tulangnya besar, badannya besar, gemuk, sehat, dan usianya sudah di atas 2 tahun untuk pejantannya. Untuk betinanya di kandang Rahayu ini kami pilih yang jenis domba ekor gemuk. Itu adalah varian jenis yang populer di Indonesia. Ada lagi teman-teman yang lain itu yang banyak lagi dikembangkan adalah jenis Dorper yang bobotnya bisa sampai 100 kilo untuk jenis itu. Oke, setelah kita dapat bibit jantan dan betina, masa perkawinan itu kita lakukan di kandang umbaran yang video sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi kambing domba itu dibuat perkawinan secara alami. Terus setelah masa perkawinan dan masa bunting 4 bulan atau H- sebulan melahirkan, domba-domba itu kami ambil, kami masukkan ke kandang yang lebih intensif. Jadi dengan harapan saat melahirkan nanti kita tahu tidak kecolongan. Terus di kandang intensif itu jenis pakannya yang domba hamil muda sama hamil tua hamil sebulan itu kita bedakan. Oke, setelah domba itu melahirkan, kita letakkan di kandang bersalin seperti ini. 1 kotak isinya 1. Di kandang bersalin ini kita kumpulkan anakan sama indukan selama 1-2 minggu. Tujuannya supaya chemistry antara anak dan induk itu terjaga, tercapai, dan juga supaya keberlangsungan itu persentase keberlangsungan hidup itu lebih tinggi. Karena kalau di kandang bersalin dan intensif ini tidak diganggu oleh indukan lain, jadi fokus anak sama induknya sendiri. Terus ada lagi masalah setelah melahirkan itu induknya kadang tidak sayang dengan anaknya. Ya solusinya tetap kita satukan induk sama anak, tapi dibantu dengan susu pabrikan atau susu yang dari indukan kalau ada. Oke, setelah usia 2 minggu sampai 1 bulan
kambing sama indukan itu kita lepas di kandang yang agak luas, masih di dalam area kandang tapi kandangnya agak luas, sampai usia ya 1 bulan atau 40 hari selebihnya. Setelah itu kalau kita namai kambing-kambing itu, kambing itu induknya dikasih nama sama nomor, namanya yaitu sesuai tanggal lahir, tanggal induk itu melahirkan. Misalkan tanggal 25 Oktober anaknya 1, nomor kambing itu sekian itu. Terus anaknya juga dikasih nama dan nomor, yaitu namanya sesuai tanggal dia lahir, dengan tanggal 25 Oktober begitu. Itu tujuannya untuk recording. Ya memang kelihatannya ini sederhana usaha breeding ini, tapi untuk recording itu sangat diperlukan, penting sekali, supaya kita tahu induk ini sudah melahirkannya berapa bulan. Jadi kita tahu masa birahinya lagi. Jadi setelah 40 hari itu induk itu sama anaknya kita lepas ke kandang umbaran, sudah diberi penomeran. Jadi kita juga tahu nanti anak itu udah usia berapa bulan atau berapa hari begitu yang ada di atas. Terus ada kendala lagi, bagaimana kalau anaknya mati, tidak sampai dia berhasil membesarkan anaknya. Tetap kita kasih penomeran induk itu penamaan, yaitu dia melahirkan tanggal sekian, anaknya mati. Untuk mencari bibit yang benar-benar unggul, indukan yang benar-benar unggul, kita butuh waktu 2 kali siklus biasanya. Siklus pertama setelah kita namai induk itu, misalkan lahir tanggal 25 Oktober anaknya mati, oke, kita kasih kesempatan sekali lagi. Masa hamil domba itu selama 150 hari, 5 bulan atau lebih, seminggu biasanya. Terus masa perkawinan atau masa dia baru melahirkan sampai masa kawin itu biasanya ya 1 bulan 35 hari sampai 70 hari. Jadi masa birahi hewan itu bisa antara 15 sampai 17 hari. Jadi kita bisa tahu domba ini kawinnya, birahinya kapan atau kawinnya kapan, kita kalikan 15 sampai 17 hari itu aja. Terus nanti misalkan yang membuat kita kurang beruntung itu kalau domba itu tidak segera bunting atau tidak segera melahirkan karena lambatnya masa dia birahi. Standarnya menurut penelitian buku itu 2 tahun itu domba bisa melahirkan sebanyak 3 kali, yaitu per 8 bulan. 5 bulan dia mengandung, terus 1,5 bulan dia menyusui, 1,5 bulan lagi dia masa perkawinan. Standarnya seperti itu. Kalau sampai itu melebihi dari jatah itu ya bisa dibilang kita kurang beruntung. Tapi kalau sudah sampai 7 bulan itu udah dia hamil lagi, itu bagus. Jadi intinya recording itu diperlukan walaupun sederhana, supaya kita bisa ada hitung-hitungannya. Seperti itu. Terus bagaimana jika induk itu udah dikasih kesempatan 2 kali tapi anaknya tetap mati? Ya terpaksa induk itu kita jual atau kita potong. Kita pakai indukan, kita cari indukan yang baru, seperti itu. Jadi breeding ini adalah proses yang sangat panjang, tidak bisa sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun. Jadi untuk kandang Rahayu sendiri untuk saat ini masih dalam proses belajar, proses penelitian yang terbaiknya bagaimana, atau caranya, atau pakannya, atau jenisnya, atau pasnya gimananya.
Insya Allah nanti untuk depannya bisa lebih baik lagi. Untuk per hari ini persentase kehidupan anakan domba yaitu sebesar 85%, masih tercapai dari target kita. Terus dari anakan ya ada yang 1, ada yang 2, itu tetap kita recording. Nanti indukan yang beranak 2 itu akan terus kami jadikan sebagai indukan sampai nantinya. Terus masa afkir itu berapa lama atau berapa tahun masa afkir indukan? Biasanya 4-5 tahun masa afkir. Di kami indukan rata-rata usianya 2 tahun. Mungkin itu aja sekilas tentang proses breeding dari awal sampai melahirkan. Oke, nanti akan kita sambung di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.